Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan mempraktekkan langsung bagaimana perawatan pada tanaman cabai rawit. Selain dari pemupukan, tentu pruning ini sangat penting untuk kita lakukan agar tanaman cabai rawit kita itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Tunas baru atau tunas air ini sangat perlu kita pruning agar nanti pertumbuhan tanaman itu sesuai dengan yang kita rencanakan. Dengan adanya tunas-tunas baru yang tumbuh di sela-sela batang, ini mengakibatkan pertumbuhan atau ketinggian dari tanaman cabai akan mulai berkurang. Karena kenapa? Nutrisi yang ada ini disalurkan kepada tunas-tunas baru. Oleh karenanya, kami akan langsung menunjukkan bagaimana mempruning dari tunas-tunas baru tersebut. Mari kita ke lapangan langsung. Oke teman-teman, ini usia cabai baru 20 hari setelah pindah tanam. Dan ini ditanam pada lokasi bekas tanah timbunan yang notabene unsur haranya sangat kurang. Nah, di usia 21 hari ini, tanaman cabai ini mulai keluar tunas-tunas baru. Teman-teman, jika tunas-tunas baru ini kita biarkan, maka pertumbuhan ketinggian dari tanaman cabai ini akan terhenti. Nah, oleh karenanya, karena ini bisa mengganggu tinggi dari tanaman cabai ini, maka ini harus kita lakukan pruningnya. Jadi kita bersihkan tunas-tunas baru ini agar nanti nutrisi yang dari akar ini itu langsung naik ke sini. Tapi kalau kita biarkan ini bisa menjadi rimbun, tetapi pertumbuhannya akan terhenti, ketinggiannya akan terhenti. Jadi sebaiknya kita pruning semua potensi-potensi dari tunas air ini. Jadi begitu ini kita sudah pruning, ini kita ambil, kita buang 4 daun. Jadi kita buang 4 daun. Nah ini nanti nutrisinya akan naik semua, sempurna. Dan di sini sudah mulai terjadi percabangan 2. Nah, setelah percabangan 2 ini nanti terbentuk cabang ini nanti akan membentuk lagi percabangan 4. Setelah percabangan 4 nanti akan muncul lagi percabangan 8. Setelah percabangan 8 muncul percabangan 16 ke 32. 24 maksudnya. Jadi nanti setelah di percabangan 24 baru kita buahkan. Nah, saat misalnya pertumbuhan ini di cabang kedua atau di cabang keempat ada bunga, maka kita harus pruning bunga itu. Kenapa? Supaya nanti proses vegetatif itu berlanjut. Khusus untuk cabai rawit saja. Kalau cabai keriting atau cabai besar itu tidak usah. Nah, kenapa? Kalau cabai rawit itu usianya panjang, sehingga begitu kita tinggikan dan percabangannya banyak, tentu nanti potensi buahnya itu akan semakin tinggi. Jadi oleh karenanya dengan kondisi seperti ini kita lihat muncul percabangan 2. Nah, setelah percabangan 2 ini nanti muncul percabangan 4. Setelah percabangan 4 muncul percabangan 8, 16, 24, 32. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk memaksimalkan potensi hasil tentu harus banyak percabangannya. Kalau ada yang bertanya, kan tunas baru atau tunas air ini kan akan ada percabangannya juga. Teman-teman, perlu saya jelaskan itu akan berbeda. Karena kenapa? Ketika dia bercabang di bagian bawah sini atau di bagian sini atau bagian sini, maka jarak buah nanti dengan tanah ini akan semakin pendek. Sehingga begitu ada cipratan, misalnya hujan, ada cipratan ke daun atau ke buah, ini potensi terkena jamur patogen atau bakteri patogen itu sangat besar. Tetapi kalau misalnya tingginya sebegini, di percabangan 8 misalnya, baru kita buahkan, maka tentu nanti potensi hasilnya akan semakin besar.
dan akan terhindar dari cipratan air yang mungkin saja mengandung bakteri patogen atau jamur patogen menempel di daun yang menyebabkan karat daun ataupun penyakit-penyakit layu dan bulai pada buah cabai. Nah, teman-teman, unsur-unsur yang kita harus berikan untuk menunjang percabangan ini harus sempurna. Nah, sempurna itu maksudnya adalah unsur hara makro dan mikro itu harus semuanya komplit. Jadi tidak hanya NPK yang dibutuhkan. Kita harus memberikan kalsiumnya, magnesiumnya, sulfurnya, boronnya, dan segala macam. Nah, pupuk komplit itu adanya di pupuk organik. Kenapa? Walaupun jumlah persennya kurang, tetapi makro dan mikro itu ada semua di situ. Jadi teman-teman diupayakan supaya ketika kita berbudidaya ini unsur-unsur hara makro dan mikro itu disiapkan. Kenapa? Karena kalau misalnya ini sempurna semua nutrisinya, maka kehijauannya akan berbeda dengan ketika kita memberikan pupuk kimia. Jadi ini adalah tanaman yang tidak diberikan pupuk kimia, tetapi kehijauan daunnya itu sangat alamiah. Nah, ini dia hijaunya hijau asli, bukan hijau gelap. Nah, seperti ini. Sama dengan di tanaman ini. Nah, ini juga sama. Jadi kita melakukan pruning seperti ini. Nah, kita bersihkan tunas-tunas air yang keluar di sela-sela batang ini, di sela-sela ketiak daun ini, supaya pertumbuhannya nanti langsung ke atas. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi tidak ada cabang-cabang baru di sini. Nah, semuanya naik ke atas. Seperti misalnya yang di sebelah sini. Nah, ini juga sama. Nah, kita lakukan pruning seperti ini agar semua nutrisi itu dialirkan ke bagian percabangan atas. Jadi tidak berhenti di percabangan bawah atau di daun bawah. Nah, jadi semua nanti naik ke percabangan atas, sehingga fokusnya nutrisi ini untuk meninggikan tanaman kita. Jadi tidak menyalurkan ke sebagian di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harap bahwa selalu kita perhatikan. Jadi bukan hanya kita kendalikan di penyakit ataupun hamanya, tetapi penting untuk kita perhatikan bagaimana perawatan pruning ini harus juga kita perhatikan. Ditambah lagi yaitu tadi ketersediaan nutrisi. Nah, ini lumayan panas di Kota Makassar. Jadi kita kadang-kadang 2 hari 3 hari sekali melakukan penyiraman. Tentu penyiramannya harus yang betul-betul basah, karena tanaman cabai ini sangat rentang untuk layu ketika kita tidak melakukan penyiraman. Jadi itu teman-teman tadi metode yang saya sudah perlihatkan bagi teman-teman yang berbudidaya cabai supaya cabainya bisa maksimal di pembuahan. Jadi unsur hara yang dibutuhkan untuk buah itu sama dengan unsur hara yang dibutuhkan untuk percabangan atau pucuk. Nah, ini jadi semakin banyak percabangannya, maka semakin besar potensi untuk menghasilkan buah. Jadi dari kecil tanaman cabai rawit ini harus diperhatikan pruningnya. Bukan hanya diperhatikan pupuknya saja, atau bukan hanya diperhatikan dari hama dan penyakitnya saja, tetapi pruning ini membuat pembentukan percabangan ini harus juga kita perhatikan agar nanti semakin rimbun di bagian atas, tidak dari bawah rimbun. Kalau dari bawah rimbun, ini nanti menyebabkan potensi terkena sinar mataharinya kurang. Karena kenapa? Di tengah-tengah tidak tidak terkena sinar matahari. Tapi kalau bentuknya di atas mekar seperti ini, maka pasti akan terkena sinar matahari semua. Nah, itu teman-teman. Jadi teknik ini sudah kami buktikan dan maksimal dalam pembuahan. Olehnya kami sharingkan kepada teman-teman agar teman-teman juga paham, mengerti, sehingga bisa diaplikasikan. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga ini bisa menjadi sharing yang bermanfaat
bisa diaplikasikan ke tanaman cabenya dan cabenya bisa maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.